Bu, aman Bu. Ini bingung absennya yang mana ini? Oke, selamat siang semuanya. Sudah absen kah di ya? Kita yang paling baru yang mana tuh? Kayaknya yang jelas mata ya. Yang itu aja. Karena kemarin saya ada miskom lah ya. Jadi saya nggak masuk, saya pikir kok nggak ada kontak saya, ternyata udah ada yang kontak tuh dari jam 9. Jam 9 lagi chaos-chaosnya tuh ngajar tuh. Ngajar matkul lain. Oke. Gak apa-apa, sok aja isi deh, penting isi. Ya. Kemarin saya lupa deh, kita terakhir itu sampai mana ya? Masih hidung Bu, terakhir minggu kemarin kan nggak masuk tuh si ininya gitu. Terus jadinya yang terakhir kali belajar ingat nggak apa? Yang itu yang masalah apa sih namanya? Yang Beras. beras Bu. Oke, beras. Sedikit review dulu yang beras ya. Takutnya masih ada yang slip dan lupa. Saya buka Adobe Illustrator, kalian juga boleh membuka Adobe Illustrator, silakan. Tekniknya untuk di mata nanti juga akan sama, bagaimana mata, hidung, mulut sebenarnya sama aja kalau di Adobe Illustratornya ya. Maaf, kedengaran. Yuk, silakan. Ya, saya menggunakan ukurannya bebas lah ya, bebas dulu. Ada beberapa teknik yang baru akan saya sampaikan di sini. Kalian belum nyoba yang beras ini ya, yang berasnya tekniknya kayak gini. Kemarin udah belum ya? Belum. Belum Bu. Kita ekspor sendiri sih. Udah siapa itu? Iya. Oke, sorry. Ya, masukkan dulu ya. Jadi, wow ini seru sih. Tuh. Kece badai. Saya download dulu di apa namanya tuh lalu saya download. Jadi saya download beberapa brush di internet ya, di Google. Yang saya gunakan ini adalah brushnya sebentar, namanya
File open. Stipple Shading Illustrator Brushes ini gratis ya. Silakan nanti kalau kamu download ya, kalau nanti setelah download buka file AI-nya, nanti akan dapat seperti ini. Dapat seperti ini. Otomatis kalau yang ada di sini akan muncul di bagian atas ini, di bagian brushes-nya ya, brush profile-nya. Nanti kalian tinggal pilih menyesuaikan bagian apa yang mana yang kalian inginkan. Sebetulnya brush tuh banyak banget, ada yang kayak arsiran, ada yang modenya stipple apa dot-dot gini, ada yang macam-macam ya. Kemarin saya sempat kasih link, seingat saya ya, sempat kasih link untuk apa namanya tuh tipe brushes lagi. Nih, saya ada satu brushes lainnya yang saya download daripada ini deh, yang saya download di Freepik kalau nggak salah, saya lupa naruhnya di mana ya. Oke, ini kayaknya deh. Oh ya ini. Nah, saya sudah download ini, saya udah kasih linknya kan, kalau nggak salah di grup, bener nggak? Udah, Bu. Nah, download kemudian nanti akan muncul di bagian sini ya, brushesnya akan muncul di sebelah sini. Bagaimana cara membuatnya? Kita contoh dari gambar hidung yang pernah kita buat, kita ambil dulu ya. Kalian buka default yang itu, terus kemudian kalian bikin dulu dengan menggunakan boleh menggunakan brush ya. Saya akan menggunakan brush yang medium, sorry yang ini yang 5 poin round. Kemudian ininya stroke-nya 1 poin. Saya coba dulu, saya bikin dengan menggunakan layer yang berbeda. Window, layer. Layer, saya bikin layer yang berbeda yang sebelumnya saya kunci dulu seperti ini ya. Oke. Kemudian saya bikin dulu sebuah pola. Ads agak sulit ya. Gak enak. Nah, mungkin kalian bertanya, kok punya ibu langsung agak ngeblur ya, berasa kan ya? Tuh hasilnya agak ngeblur. Karena ketika saya ini settingannya masih menggunakan efek. Jadi sebelum kalian brush seperti ini ya, saya menggunakan efek lalu pilihnya yang blur, Gaussian blur. Nah, atau kamu bikin dulu seperti ini, baru nanti digarisin, baru setelah itu dikasih efek. Mau yang mana terserah. Kalau yang langsung biasanya butuh apa ya, RAM lumayan oke tuh ya. Karena dia langsung ini kan, langsung working kan. Berdasarkan apa namanya tuh polesan kamu. It's just simple. Contoh ya. Saya sudah bikin seperti ini. Saya matikan dulu semuanya. Oops, sorry. Kemudian udah jelek banget, nggak apa-apa deh ya, nyoba doang. Kemudian saya ambil dulu warnanya. Ya, saya ambil warnanya, copy. Oke, saya send to back. Pencet apa sih? Sebentar. Nah, kayak gini. Kemudian saya benerin dulu ya, yang masih nggak enak. View, show edges. Yang masih nggak enak saya benerin dulu. Oke lah ya, misalnya dulu lah ya. Kemudian kita bisa menggunakan brush dan pilih brush yang contoh saya akan menggunakan yang ini ya. Kemudian saya pilih warnanya, kemudian saya ambil transparansi. Nih yang ini ya, transparansi nih. Pilihnya yang multiply. Kemudian saya turunkan opacity-nya. Ya. Lalu langsung saya brush di sini. Tidak begitu berasa karena mungkin udah warnanya ya sama, opacity-nya juga rendah.
Kalau mau lebih berasa, kamu taikin dulu yang ini mungkin ya, kemudian dibesarin, pastikan sudah benar, normal, multiple, sorry multiply, kemudian langsung di brush. Nah ini 100 saya gunakan, saya turunin jadi 50 lah ya. Seperti ini kurang lebihnya. Saya gedein ya. Tadinya 1 poin, sorry 1 poin tuh kayaknya terlalu tipis, saya gedein dulu di angka 3 mungkin. Oke, dia nggak bisa yang tajam. Oke, kayak gini. 3 terlalu gede, kecilin lagi 2 mungkin ya. Seperti ini. Saya kecilin lagi jadi 1. Kok 1 kecil banget nih anak. 2. Ya, kayak gini. Kurang lebihnya kayak gini ya. Bagian yang ini kita bikin lebih banyak dan gelap. Gitu. Kalau mau yang terang, kamu menggunakan transparansinya yang screen. Intinya akan seperti itu ya. Untuk teknik yang nggak bisa. Untuk teknik yang ini. Kemudian ada lagi teknik yang lain dengan menggunakan yang namanya drawing inside. Jadi konsepnya seperti ini. Semoga saya semoga kalian belum dikasih tahu ya. Kalau dikasih tahu nih kayaknya akan mengulang. Jadi gini, kita di bagian bawah ini di toolbar pasti ada gambar yang ini, ada 3 nih. Ada yang draw normal, kemudian ada draw behind, ada juga draw inside. Kalau draw normal dia posisinya akan normal aja gitu. Misalnya kita gambar, kemudian yang ini akan ada berada di atasnya. Kemudian gambar seperti ini akan ada di atasnya lagi, akan saling bertumpuk, kurang lebihnya kayak gitu. Tetapi kalau kita pilihnya draw behind, kita bisa kita pilih dulu objeknya. Misalnya objeknya itu yang ini ya. Kemudian kita pilih draw behind, dan kalau kita gambar, posisinya dia akan tepat di bawah dari objek yang tadi kita seleksi. Begitu ya konsepnya. Kemudian ada lagi yang namanya draw inside. Dia agak berbeda nih. Jadi saya akan membuat sebuah bentuk dengan menggunakan pen tool. Seandainya saya bentuknya dari yang hidung ini ya. Seperti ini, saya akan gunakan pen tool. Oke, anggaplah gini ya. Pen tool. Seperti ini. Saya ambil tipis ke sini. Misalnya ya, ini jadi agak jelek dan berantakan. Oke. Nah, setelah saya punya objek yang tadi ya, objek yang ini, saya klik yang ini loh, draw inside, maka akan ada indikasi atau ada indikator tanda seperti ini ya, tanda garis putus-putus ini. Artinya kita bisa menggambar inside this object ya. Jadi ketika gambar kita misalnya agak melenceng gitu ya, dia akan tetap berada di dalam situ gitu. Contohnya, saya gambar di sini, nggak akan ada efek di dia. Kenapa? Karena posisinya, saya ganti multiply dulu ya. Terus saya pakainya yang ini. Multiply, sudah. Lalu dia berubah warnanya. Misalnya saya pakai yang ini. Terus kemudian saya warnain. Taruh ada yang salah. Ada yang salah. Oh, oke. Saya ulang ya. Bentar. Saya klik ini.
Misalnya nih, saya klik yang tadi sudah, loh kok hilang? Sebentar. Oke, saya klik ini, kemudian ketika saya brush ya, di sebelah sini dia tidak akan pengaruh karena kan objek saya cuma sampai sini doang, ya. Tapi ketika saya menggambar seperti ini, dia akan langsung masuk ke yang tadi nih, contoh ya. Tuh. Seperti itu. Dia akan menyesuaikan dengan objek yang tadi kita bikin. Kurang lebihnya kayak gitu. Jadi kalau yang tadi dengan yang awal tadi ya, dengan yang ini bedanya, kalau yang ini kita bikin rumahnya dulu atau polanya dulu, habis itu baru tinggal brush dengan menggunakan brush yang sudah kita download. Kalau yang sebelumnya kan bebas aja ya, jadi hasil gambarnya pun akan lebih apa namanya tuh, akan lebih rough gitu, akan lebih raw gitu loh, akan lebih raw ya tuh kayak gini. Berbeda dengan yang ini. Kalau yang ini agak semi lukisan, kalau yang ini lebih rapih sih ya. Jadi mau mana teknik yang kalian gunakan, bisa aja dua-duanya. Dan ini kepake kalau baik kita nanti gambar hidung, mata, mulut, dan segala macamnya itu bisa menggunakan dengan teknik ini. Kurang lebihnya kayak gitu. Ada yang mau bertanya sejauh ini? Intinya biar nggak keluar garis kan, Bu. Iya, betul. Intinya biar nggak keluar garis. Dan ini lebih rapih sih. Jadi kalau misalnya nih ada pertanyaan, Bu gimana caranya saya mau ngedit isinya. Kita perlu klik 2 kali sebetulnya, kayak gini nih diklik 2 kali maka akan masuk ke dalam apa ya istilahnya tuh di dalam boxnya kayak gimana sih gitu. Kita baru bisa edit dengan menggunakan ini direct selection. Tuh kurang lebihnya kayak gitu ya. Untuk apa namanya tuh untuk revisi kayak gitu. Dan kemudian, sorry, saya pencet apa sini. Dan kemudian selain itu ada juga yang menurut saya lebih menarik. Jadi kayak misalnya kamu mau langsung menggunakan efek, ya, langsung menggunakan efek. Contoh saya mau menggunakan brushnya yang basic, sorry yang ini, ya, yang ini deh. Nah, saya menggunakan yang ini, kemudian saya menggunakan stroke-nya 2. Dan saya langsung kasih efek, blur, Gaussian blur, dan saya tentukan misalnya segini ya, misalnya. Saya pilih dulu warnanya, seandainya saya ambil warnanya yang ini, saya kasih yang ini, ketika saya brush, saya pastikan dulu efeknya nyala, apply Gaussian blur, oke, sudah. Tuh, dia langsung ada ininya langsung ada efeknya. Jadinya kayak langsung moles. Kalau yang kayak sebelumnya kan dibikin dulu baru dibikin Gaussian blur. Kalau ini enggak, langsung kamu warnain dia langsung sudah ada. Ya. Ini kayak gini contoh. Saya pilih dulu yang tadi. 2 poin. Efek. Sudah kayaknya. Efek, apply. Nah, nanti tinggal langsung dipraktekin. Tuh, kayak gini kurang lebihnya ya. Klik yang multiply. Atau mau digedein bisa. Gedein dan kecilin bisa menggunakan kurung kurawal kanan dan kurung kurawal kecil kiri untuk mengecilkan ya, decreasing. Cuman nggak semua brush bisa diterapkan seperti itu. Hanya brush-brush yang normal yang memang bawaan dari Adobe InDesign bisa langsung. Illustrator, sorry. Illustrator. Tuh kayak gini ya. Kurang lebihnya begini. Oke. Ini cuma contoh aja ya. Jadi kalau masih agak berantakan wajar, maklumin. Oke, ada yang lagi mau bertanya? Tidak?
Kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjutkan gambar mata ya. Siapkan kertas dan juga pensilnya. Lanjut kita gambar. Oke. Ini saya close dulu. Sip. Sudahkah siapkan kertas dan juga pensilnya? Oke. Oke, saya akan kasih tahu dulu mengenai anatomi daripada mata ya. Karena kalau gambar mata sebetulnya bisa jadi banyak banget stylenya, sama kayak gambar hidung sebetulnya ya. Ada yang kayak style yang manga, ada yang stylenya kartun banget, ada yang stylenya juga misalnya gaya American style kartun itu juga ada, atau yang realistik juga ada. Nah, tapi sebelum itu, basicnya sih sama aja ya. Kalau di pembuatan mata harus memahami mengenai anatominya. Yang pertama itu mata memiliki beberapa bagian. Kayak misalnya di awal, yang paling awal itu adalah si pupil misalnya ya. Saya kan ngomongin soal pupil. Pupil itu adalah bagian tengah dari yang mata yang paling hitam, warnanya yang paling gelap. Sorry, yang paling gelap ya. Kemudian di sisi keduanya, di iris yang kedua ini adalah iris. Ya, dan ini adalah iris. Seperti ini. Dan kemudian sisi yang paling luar ini adalah bola matanya. Oke, ini adalah bola mata. Dari tiga ini, secara ukuran dia tidak akan pernah berubah. Dan bentuknya tidak akan berubah. Makanya kenapa ada juga donor mata, ya karena memang matanya dari mata satu ke mata orang lain selama dia seumuran itu tidak akan pernah berubah, tetap aja bulat gitu, nggak mungkin jadi kotak kan ya. Nah kemudian apa yang membedakan dia? Yang membedakan adalah bagian luarnya. Ada yang matanya sipit gitu ya, ada yang matanya juga cenderung belok gitu ya misalnya, ada yang matanya bulat gitu misalnya. Nah ini beda-beda karena tergantung daripada karakter itu orang sendiri. Tetapi secara basicnya dia sama. Ini akan tetap sama ya. Kamu harus pahami dulu patokannya kayak gitu. Nah setelah itu di bagian mata itu ada yang namanya bagian lid. Ya saya menyebutnya adalah lid atau kelopak mata atas. Ya bagian ini adalah kelopak mata atas ya, dan yang bagian bawah ini disebutnya adalah lower lid ya, lower lid, dan bagian yang kayak ada lipetannya disebutnya dengan groove seperti itu. Di sini ada apa namanya tuh, bulu mata ya, bulu mata. Nah, kemudian yang di bagian sini, bagian dalam, itu ada yang namanya lacrimal. Atau disebutan bahasa Indonesianya apa ya? Lacrimal. Ada yang tahu nggak bahasa Indonesianya? Sulit ya. Jadi gitu ya. Di sini ada pupil, dan di sini ada iris. Di sini ada bola mata, sudah. Ya, bola mata. Dan di sini ada kelopak mata atau kelopak mata atas atau upper lid ya. Kemudian ada lower lid dan ini ada groove. Groove itu bukan cuma di atas tapi juga ada di bagian bawah. Ya, ada di bagian bawah. Dan kemudian nanti ada yang namanya alis ya.
Kayak gitu. Ada yang namanya halus. Oke, tahapannya dalam membuat sebuah mata. Ini kita ngomongin soal mata yang realistik dulu ya. Baru kalau yang cartoon kan gampang tuh, ada yang tipenya begini, langsung aja ya, ada yang tipenya seperti ini gitu kan. Terus tinggal dikasih gitu. Ada yang tipenya seperti ini gitu ya. Ini beda-beda setiap orang. Mana yang mereka sukai ya. Tuh, ada yang tipenya seperti ini gitu. Ada yang tipenya juga seperti matanya yang di film Kenshi itu dia gini. Dia bentuknya. Gimana ya, saya lupa. Ya dia agak-agak kotak gini loh, nggak salah. Nah gini. Nah, beberapa kartun kayak gini ya. Kartun Bleach juga kayak gini nih. Terus apa yang lain juga banyak yang kayak gini. Oke, kurang lebihnya kayak gini lah ya. Terus ada juga yang bulat doang gitu kan. Ada juga yang semi serius, juga ada yang dia bikin dia sama memiliki ini, contoh. Ada bagian ininya, ada bagian pupilnya. Tuh. Nanti tinggal dihapus sedikit. Ya kurang lebihnya kayak gitu. Nah sekarang kita ngomongin yang kita akan buat yang realistik dulu ya. Yang pertama, tahapan pertama, bikin dulu sebuah horizontal line ya. Kita bikin horizontal line seperti ini. Ini saya menggunakan teknik saya sendiri ya, bukan. Ada yang nanti saya kasih tahu ada beberapa tekniknya ya. Jadi bikin dulu horizontal line. Sudah. Sudah, Bu. Kemudian kita bagi menjadi 3 bagian. Ada 1, 2, dan 3. Kita bagi menjadi 3 bagian sama rata. Ya. Kalau bikin langsung lingkaran mungkin agak sulit, tapi dengan cara seperti ini akan mempermudah kalian. Jadi bikin lengkung seperti ini. Yang bawah pun dibikin lengkung yang sama. Oke, seperti itu. Lalu buat lagi untuk bagian pupilnya. Untuk bagian pupilnya. Selesai. Dan untuk bikin iris itu saya akan ambil dari dalam baru keluar. Jadi lebih nyantai ke bagian luar. Jadi tekniknya tuh gini, megangnya klik tarik gitu. Maksudnya nggak gini ya, tapi saya akan bikin dari sini. Nah, lebih santai di luar. Lebih chill gitu ya. Saya akan tarik seperti ini. Kurang lebih seperti ini. Kemudian saya akan ambil titik dari sini menuju ke atas ini, kurang lebih tuh derajatnya 25 ya. Sudutnya 25. Aduh, sebentar anak saya ngamuk. Aduh, bikin kayak gitu ya. Di mana ada napas? Makanan udah datang belum? Mana ini? Din? Ini makanan datang. Dikasihin. Kenapa? Nggak tahu, nggak dengar.
Oke, udah bikin seperti itu. Kita tinggal tarik garis dari sudut ini. Bentar. Jadi saya akan ambil seperti ini, dilengkungin sedikit, baru ke sini. Nah, sebetulnya ya, ini tuh boleh nggak sampai habis seperti ini nih. Nggak usah sampai apa nih seperti ini, nggak usah. Tapi bisa jadi kamu ambil seperti ini. Nah, bentuknya akan seperti ini biasanya. Atau bisa juga kayak gini. Kayak gitu. Nanti saya tinggal hapus bagian bawahnya. Ya, saya akan ambil ini yang teknik saya dulu ya. Nah, biasanya saya akan kasih glare. Glare itu kayak apa ya, pencahayaan gitu ya buat mata. Saya akan tarik hapusan dari sini menuju ke sini. Kurang lebihnya kayak gitu. Boleh ditambahkan shading. Shading itu pakai pensil, megang pensil segini nih, ya agak miring megangnya begini. Terus kemudian kamu apa sih namanya tuh? Enaknya sih pensil bukan pensil mekanik ya. Jadi agak di apa namanya tuh di arset tipis aja. Dan buatlah bagian atas lebih tegas. Gitu. Kurang lebihnya kayak gitu. Atau adapun boleh sambil diperhatiin ya, adapun teknik lain yang dia gambar tidak mau langsung tidak membagi langsung 3, tapi dia bikinnya sederhana sekali sih kalau saya lihat yang ini ya, tekniknya beda nih. Dia bikin dulu, bikin dulu garis, tapi bukan buat garis tengah, tapi dia garis bagian bawahnya. Dia akan bikin seperti ini, ya. Kemudian dia akan tarik garis sama kayak saya tadi ya. Dia akan tarik garis seperti ini. Nah, baru dia gini. Gitu. Nah, bagian ini nanti tinggal di gitu. Bisa jadi sih sama aja. Cuman mana yang nyaman buat kalian. Ya. Ini penghapusannya harus bagus deh. Kalau nggak bagus, rada-rada hitam nggak enak banget ya. Oke, bikin seperti ini. Sudah. Dan bagian atas akan lebih tegas, kurang lebihnya kayak gini. Untuk bulu mata, ya, untuk bulu mata, kamu jangan nariknya begini nih. Nggak begini. Ya, masih banyak yang menggunakan cara yang kayak gitu. Kalau saya akan tarik dari ke bawah dulu, ya, ke bawah dulu, baru ke atas. Gitu. Ke bawah dulu, baru ke atas.
seperti itu kurang lebihnya. Dan bikin lebih acak. Saya nariknya dari dalam. Oke, seperti ini. Dan kalau yang ini ya bikinnya agak jauh begini. Nanti baru tarik garis. Oke, gitu. Oke, udah mau azan, nanti kita nyambung lagi jam 1 ya. Boleh? Baik, Bu. Boleh, Bu. Oke, sekarang kalian latihan dulu deh kalau itu ya. Jadi kita bikin sampai di sini dulu. Oke, sampai ketemu lagi nanti jam 1 siang. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Yuk. Oke, ada masih 12 orang. Sudah jam 1 ya. Oke, saya lanjut aja ya. Kalau yang tadi kita sudah membuat seperti yang contoh ini, ya. Contoh yang pertama nih yang ini, atau bisa jadi yang kedua ini. Saya akan kasih tahu yang ketiga nih, ya. Saya nggak tahu nanti yang mudahnya yang mana buat kalian. Sok aja boleh digunakan ya. Udah siapkah dengan pulpen dan pensil dan kertasnya? Siap, Bu. Oke. Yang kedua, yang ketiga ini, saya akan menggunakan sama kayak yang di awal ya, kayak yang di satu ini, dengan membuat sebuah garis seperti ini. Bikin garis seperti ini. Kemudian saya akan buat kira-kira aja ya di tengahnya. Kalau kalian bingung nih, gimana ya cara membuat garis supaya dia lurus banget, bagus gitu ya. Hanya perlu bergerak cepat sih. Gini nih. Tapi dengan megang pincel jangan terlalu ditekan ya. Bergeraknya halus saja seperti ini. Setelah kamu dapat pola yang bagus, nanti tinggal ditebelin. Kayak gini. Tinggal ditebelin. Ya, yang baru gabung, monggo boleh dicoba cara yang ketiga. Jadi bikinnya cepat dulu kayak gini. Nanti setelah temuin polanya, baru ditebelin. Gitu. Ya. Nah, yang saya buat ini adalah bola mata ya. Bukan pupil atau irisnya. Bola mata yang saya buat. Kemudian kita akan ambil garis dari sini, titik dari sini, dan juga titik ke sini nanti ya. Jadi caranya kamu bikin seperti ini, lengkung. Boleh begini kalau nggak yakin, ya. Boleh agak tajam, silahkan. Bisa kamu bikin seperti ini. Boleh. Kemudian kamu naikkan ke atas. Boleh setengah, boleh nggak, boleh sampai habis, silahkan aja ya. Nyamannya kamu. Tuh. Saya akan habiskan sampai ke titik ini.
Nanti tinggal hapus bagian atasnya. Gitu. Oke. Dan untuk yang bagian bawah pun sama. Tidak perlu sampai habis. Kalau mau bikin kaku juga boleh ya, kayak gini nih. Gini, gini. Tuh, dikakuin nggak apa-apa, nanti tinggal dirapikan, dilengkungin. Kurang lebih seperti ini. Oke. Yang baru hadir, monggo siapkan kertas dan juga pensilnya. Kemudian kita mulai menggambar dengan teknik yang lain, yaitu membuat dulu sebuah garis. Boleh dengan yang tadi ya, kita bagi 4, bagi 3. Boleh seperti ini. Atau enggak langsung aja langsung bikin di kira-kira aja ya di tengahnya, bikin lingkaran tapi jangan terlalu kecil. Kita akan bikin bola matanya soalnya ya, bukan bikin pupil atau irisnya. Kita bikin seperti ini ya, kurang ke tengah. Oke, seperti ini. Kemudian kamu bikin lengkung seperti ini ya, dan tarik garis ke atas semau kamu seperti ini, dan habiskan di titik ini gitu ya. Dan yang bagian bawah akan lebih pendek ya, biasanya dia akan lebih pendek gini. Oke, kurang lebihnya. Oke, tinggal sisanya nanti kamu bersihkan ya, boleh dihapus seperti ini. Oke, saya lanjutkan yang di gambar atas. Setelah selesai sampai di sini, saya akan bagi menjadi 1, 2, 3 nih, 3 nih ya. Nah, 1, 2, 3. Saya akan bagi 3. Kemudian tentukan ininya, apa namanya nih, si irisnya. Tuh, kalau kamu nggak yakin, bikin tuh seperti ini, baru ke atas. Kurang lebih seperti ini. Oke. Silakan. Dan ini boleh di shading ya, bagian yang ini. Shading. Ini pun sama. Setelah ini selesai, kecepatan nggak? Enggak, Bu. Nggak ya. Setelah ini selesai, kita bikin pupilnya. Bukan upil, pupil. Ya, pupilnya seperti ini.
Kemudian setelah bikin pupilnya, tarik garis dari titik ini ya, titik ini gini loh. Jangan nggak usah nggak bisa juga nggak dari sini atau dari sini. Dibikin variatif tingginya ya. Sorry, salah enak ininya, tak enak tuh ya, divariatifin. Dan kemudian kita tarik dari yang arah berlawanan. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Betul. Selanjutnya kamu tinggal kasih shape, apa namanya, megang pincel yang tadi saya bilang ya, bikin apa, bayangan dikit. Jadi bikin seperti ini. Enak banget kalau pakai penghapus ujung pensil mekanik tuh juga enak tuh. Ngapusnya lebih tajam ya. Jadi bisa bikin seperti ini nih. Kalau bikin bayangan karena dia lingkaran ya, bikinnya juga agak melengkung sedikit. Gitu mungkin. Bisa juga seperti itu. Ada juga yang bikin dengan buletan seperti ini. Mana yang nyaman buat kamu aja. Tapi kalau saya juga lebih suka yang seperti ini. Gini juga boleh, tergantung arah cahayanya. Terlalu tebal. Oke. Kurang lebih kayak gitulah ya. Dan bikin shading di bagian atasnya. Karena kan atas itu ada bayangan apa sih namanya itu dari si bulu matanya ya. Tinggal dibikin seperti ini. Oops, sorry. Bikin seperti ini. Oh, ketebalan. Oh, kurang lebihnya kayak gitu. Tinggal tambahkan bulu matanya. Cara narik bulu mata tadi saya sudah kasih tahu. Ambilnya jangan begini, tapi langsung apa? Tapi agak lengkungin sedikit. Lengkungin sedikit saja. Hup. Lebih rileks, lebih bagus ya. Kalau kamu nggak rileks, maka hasilnya kadang-kadang suka jadi kaku. Jadi dihempas aja, hempas. Ngacak, jangan terlalu rapi. Ada yang bergerumul. Kayak gitu. Oke.
dan ada yang seperti ini. Ups. Nah, yang bawah juga kita bikin. Dari sini boleh. Nanti tinggal tambahkan groove sedikit. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Sorry, ini agak kurang lebihnya gini. Dan iseng. Bisa? Ada yang mau bertanya sejauh ini? Saya Ini sih Bu, kalau yang saya agak sulit tuh yang apa sih, yang ngebling-ngeblingnya itu tuh apa sih? Oh, yang Iya. yang ini ya? Yang di iris bukan? Iya, yang kayak refleksinya gitu loh Bu. Oh, Itu ini, yang yang ini. yang agak susah. Sebetulnya kalau bikin refleksi ini kan kita lingkaran ya. Jadi bikin refleksi itu harus yang begini. Ada yang modelnya kaca, apa seperti ini. Nggak apa-apa bikin seperti ini. Ada yang lingkaran, ada yang pakai penghapus dong. Saya pernah lihat. Karena saya gaya ngikutin si namanya seperti deh. Namanya kalau nggak salah. Sebentar ya. Saya suka banget karyanya dia. Instagram. Mana Instagram saya? Oh ya. Mari. Oke. Dia bikin seperti ini. Tuh. Ini cuma dihapus doang sih. Kita coba lihat lagi yang lainnya. Yang dia gambar ice. Bentar, saya cari lagi. Tuh dia ngambilnya cuma dari titik tengahnya doang, kasih titik gitu. Jadi kalau saya lihat sih dia cuma apa istilah tuh kayak ngapus kalau dipakai penghapus ya, kayak pakai manual, cuman seperti ini.
terus di sini, udah selesai. Gitu. Atau mau digedein juga bisa contohnya. Kok malah oops, sorry. Tuh. Not to bebas sih. Kayak gitu. Ya, Oke, Bu. bisa begini, bisa begitu. Bisa juga kayak tadi, hapus. Ada lagi? Sudah bisa? Sebelum kita lanjut ke yang lain. Nah, karena mata itu dari struktur wajah dia kan nilainya 3 ya, sorry 5 sebetulnya. Terus saya kasih lihat dulu. Misalnya ini muka, lebar muka ya, lebar muka. Saya bisa cari tengahnya, kemudian saya bikin dulu seperti ini, mata satu di tengah, maka besar dari matanya saya samakan yang untuk yang sebelahnya. Yang ini pun sama. Gitu. Nanti tinggal dihapus yang bagian tengah. Kita coba ya. Jadi bikin dulu garis seperti ini. Tipis aja, jangan terlalu tebal. Garis seperti ini. Sama kayak kita bikin hidung, cuman ini kan kalau hidung kemarin layang-layang begini ya bentuknya. Kalau ini seperti ini. Ya, jangan terlalu tinggi karena kan patokannya cuman ini 1x, yang ini 1,618. Perkiraannya begitu ya. Kita bikin seperti itu, kemudian kita bikin mata di tengah. Jangan terlalu kecil, cuman jangan juga terlalu besar. Bikin mata di tengah sini. Kemudian kita ikutin lagi sebelahnya. Usahakan ukurannya sama ya. Seperti ini. Dan ini pun sama. Gitu. Kira-kiranya kayak gitu. Setelah selesai, tinggal dihapus yang tidak perlu. Dihapus aja. Oke. Ikutin teknik yang tadi kali ya. Bikin dulu ininya. Dia adalah 1/4, 1, 2. Kita bikin segini. Kan agak serem ya. Bentuknya kita benerin ya. Tapi ukurannya tetap sama. Bentuknya kita benerin aja. Bentuknya kita benerin dulu. Karena ini terlalu, apa namanya itu, terlalu ngebelalak gitu ya. Apa sih istilahnya tuh? Terlalu melotot gitu ya. Kita bikin ujungnya lebih tajam. Yang sebelah sini kita bikin lebih tipis. Kayak kurang lebihnya kayak gitu. Bikin lek remnya. Bikin tengahnya. Ini pun masih nggak terlalu ngebelalak banget ya. Agak ngeri. Saya kecilin lagi.
Oke, kurang lebihnya kayak gini. Gunakan cara yang tadi ya. Bikin variatif. Dari yang sebelah sini juga. Berikan shading. Oops. Ambil dari yang sebelah sini. Yang lainnya nyoba kah? Ya Bu, ini lagi nyoba Bu. Oke, yang lainnya tadi ini nih yang komen nih. Haikal Bintang nih. Yang lain gimana? Nyoba Bu. Aman Bu, lagi nyoba Bu. Oke, good. Because I cannot see you. Mungkin seperti ini ya. Kadang kalau bikinnya terlalu besar jadinya kita bingung sama proporsi. Jadi penting banget bikin jangan terlalu besar. Nanti akan bingung tuh proporsinya. Kok kayaknya miring ya, diginin miring gitu. Rekan-rekannya akan lebih sulit. Sorry. Bener kok ini ketebelan. Asik. Karena kita mata kuliahnya juga 2 dimensi, maka yang gambar sebelah kanan jadi nggak terlalu penting ya, karena kalau nanti di digital sebetulnya udah gampang tuh, tinggal ngeflip doang ya. Ini kita bikin. Hei, tutup dong. Tadi kucingnya mana? Kurang lebihnya seperti itu. Kalau mau sama persis sebetulnya ya, kalau bikin yang kanan, yang kiri juga harus bikin. Yang bawah bikin, yang ini juga bikin. Jadi akan sama. Kalau yang ini bikin, yang ini pun bikin gitu. Ini bikin, ini bikin. Maka akan lebih bisa sama gitu loh. Kalau udah jadi satu, kadang-kadang sebelahnya jadi nggak kepegang, kayak apa ya? Susah nyamainnya gitu loh ya. Jadi enaknya langsung bikin sekaligus 2. Yang lebih kayak gitu.
Ma, Yes. Adanya nyodotin kepala Kian. Taruh dong. Nangis nih. Ayo, Kian, Bu. Iya. Udah. Mbaknya mau pulangin ya. Sama panggil Gojek dulu buat pulangin sama mbaknya. Udah. Didengerin orang loh. Seperti ini. Saya bikin. Ukurannya beda. Yang atasnya terlalu tinggi. Yang bawahnya pun sama. Terlalu tinggi. Ya, mbaknya beres-beres. Pulang. Dibagi 4 set. Oke. Itu diberesin baju Dian. Wah, bajumu kosong. Enggak tuh. Orang Didengerin itu. Kan ada iPad Kian, kenapa mau iPad mama sih? Kurang apa coba yang iPad? Ya, bikin kayak gini. Tekniknya sama aja sih sama yang tadi ya. Oke, kurang lebihnya agak beda dikit. Gitu. Tenang, ada Photoshop, tenang ya. Oke. Ups. Udah buku deh situ. katanya sebentar. Ya astaga, ini kan iPad mama. Oke. Kurang lebih kayak gitu. Setelah kita bikin pola yang tadi ya, yang layang-layang, karena kita sudah punya atas dan bawah, sekarang kita bikin hidungnya nih, dari tinggi sini, ya, menuju ke sini, itu kira-kira ada tinggi dari besar matanya, dikira-kira aja ya, kayak gini. Kurang lebihnya lah ya. Maka saya akan bikin seperti ini, dikira-kira aja. Hap. Bikin seperti ini. Hap. Lengkung. Dan juga gini. Oke. Hapus bagian sini.
Siapa itu? Panggil Badai. Kurang lebih kayak gitu. Belum, nanti dia ditransfer gitu. Nanti ditransfer. Makasih ya, makasih. Oke. Udah seperti ini. Tadi kan untuk hidungnya kita bikin lengkung seperti ini ya. Nah, kalau yang satunya lagi untuk bagian ini nih, bibir, bikinnya lengkungnya lebih lancip ya, lebih apa tuh namanya, lebih kecil. Ya, bikinnya kecil. V gitu ya. Tapi V-nya enggak V begini banget, tapi agak gini. Ya. Bikinnya putus aja, nggak usah sampai jadi bikin seperti ini, nggak usah. Bikinnya putus aja. Ya. Kalau harus putus. Harus putus. Kalau nggak putus nanti kelihatannya kayak nggak realistik. Terus abis itu bikin ujung di sini, baru tarik seperti ini. Gitu. Dan bagian bawah. Bagian gambar. Yakin udah jago. Udah. Ya. Sudah deh. Nanti tinggal bagian ini agak lengkung sedikit, boleh begini. Atau kasih shading aja. Ya, kasih shading. Nih. Tuh. Sedikit. Hapus. Bikin orang. Yang bisa bikin orang. Jangan dong. Nanti aja. Nanti kan udah jago. Nanti nggak bulat kayak gini. Kayak gini kan nggak bulat nih. Terus aku yang kasih garis terus ke sini. Terus kasih tangan sini. Terus bulat terus kakinya. Mbak Dini makan es krim di atas nih. Mau jajan nggak Mbak Dini? Bareng nih. Oke, ada yang masih bingung? Bisa? Bisa, Bu. Oke, tinggal bikin di ujungnya sedikit-sedikit aja. Tapi beneran kalau saya sih nggak suka dikasih gini ya. Saya tinggal begini doang, udah. Ini selesai. Abis itu tinggal dikasih garis kayak gini. Terus nanti di gitu. Atau kalau mau bikin bibirnya kebuka sedikit, bisa bikinnya seperti ini. Kurang lebihnya kayak gitu. Hap. Dia bikin bulu apa sih namanya? Halis. Bikin halis itu juga sama kayak bulu mata, dia lebih apa sih namanya itu? Lebih santai di ujung luarnya ya. Tergantung kamu nariknya dari mana. Kalau mau gampang lagi bikin seperti ini dulu. Bikin kotak dulu aja. Gini. Tuh. Nanti tinggal begini, ikutin polanya. Mana yang lebih gampang buat kamu? Terserah. Ya, bikin polanya dulu. Kotak. Tuh. Set. Tinggal di arsir.
Kurang lebihnya kayak gitu. Nah, kata bajunya apa-apaan? Din, tolong dong, Din. Tadi bajunya tuh habis lipat baju tuh, terus yang ke atas tuh, ya kan? Terus dia bajunya apa-apaan dan screen. Kata gitu, kata bajunya kayak gitu, pulang. Nah, sisanya tinggal main shading aja ya untuk yang bagian hidungnya. Tuh. Ambil dari sisi sini. Dan ke sini dikit. Ya, kurang lebihnya kayak gitu. Bisa lah pasti ya. Walaupun agak aneh, nggak apa-apa, latihan dulu. Untuk bikin rambut, ambil dari paling ujung. Lebih santai, sama kayak, apa namanya tuh, sama kayak halis ya. Bikin halis, bikin bulu mata, sama. Lebih santai di ujung-ujungnya. Ingat batasnya jangan orang bikin, apa, rambut tuh, ya, bikin rambut, bikinnya terlalu pendek. Forehead kan lumayan gede ya. Bikinnya jangan di sini nih. Aduh, jangan ya. Bikinnya ditaikin sedikit, dikira-kira normalnya segini misalnya ya. Karena kita belum pakai proporsi wajah yang benar, tapi seenggaknya dikira-kira kayak gitu. Bikin lebih begini. Tuh. Lebih santai di ujungnya. Dan tidak beraturan. Lebih santai, relax. Ditebelin di bagian yang yang ujungnya tuh. Tengahnya diisi. Ini tengahnya diisi. Ditebelin. Maaf ya, gambarnya jelek ya, baru kali ini nih. Itu lagi gitu pokoknya. Tebelin bagian sini, alih-alih nggak mau bikin kuping. Oke, kurang lebihnya kayak gitu. Bisa ada pertanyaan? Ini nanti gambarnya, ya silakan. Cukup jelas, Bu. Oke. Ya, walaupun kanan kirinya masih belum benar nih matanya ya, karena seharusnya kalau bikin mata, terutama yang ada kanan dan kirinya, kalau di kiri bikin, kanan bikin, kiri bikin, kanan juga bikin. Jadi akan sama sebisanya akan seperti itu. Tapi kalau tadi kan kita bikinnya satu dulu seriusin, yang kanannya beda. Jadi kayak memori otak tuh udah gimana gitu ya. Makanya jadi udah ke pola yang ini, pas bikin yang begini tuh jadi yang sebelahnya jadi agak susah tuh. Biasanya kalau saya nih, saya tutupin pakai rambut. Oke, sengaja kayak gitu ya. Cara curang. Oke, ada lagi yang mau bertanya. Jadi yang dikumpulkan, nggak dikumpulkan di ini sih ya, di Google Class. Ini latihan kalian, meski misalnya belum selesai. Saya pengennya sudah ada berbentuk, kemudian kamu foto dan kamu masukkan ke ke WhatsApp grup gambar yang ini dengan pola yang dasar yang pertama nih juga nih. Ya, boleh pakai yang 1, 2, 3, terserah kamu yang mana, nyaman yang mana. Jadi ada 2 gambar yang dikumpulkan ke dalam WhatsApp grup. Setidaknya saya tahu kamu sudah mencoba. Dalam satu gambar nggak apa-apa kan, Bu? Nggak apa-apa banget. Ini wajib pakai rambut, Bu? Ya enggak wajib tuh kudu. Oke. Panik. Ya.
Santai. Iseng saya mah. Ada lagi yang mau bertanya? Ada apa nih? Ada disnatalis ya? Taruh 8 Oktober libur. Sampai entar malam atau besok pagi, besok siang nggak apa-apa sih, santai aja sih. Yang penting kamu ngerasa puas sama kerjaan kamu, ya udah kamu kumpulkan, ya. Gak usah buru-buru, santai sambil rileks karena menggambar itu sebetulnya kan pelarian dari penat ya. Jadi kalau bisa jangan dipaksakan, jangan terlalu apa sih namanya, jangan dijadikan beban. Mungkin sambil bengong segala macam itu juga udah oke banget sih harusnya, ya. Kurang lebihnya kayak gitu, agak aneh mukanya tapi udah lah ya. Oke, sampai ketemu di minggu depan ya. Si gambar ini matanya difoto, terutama yang mata singlenya, karena kita akan bikin mata di digital minggu depan. Oke? Sampai ketemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.